Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Munawaro dengan NIM C1C0181143. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi keperilakuan. Rumusan masalah. 1. Apa itu akuntansi keperilakuan dari segi tinjauan umum? 2. Apa saja perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan? Akuntansi keperilakuan dari segi tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Adapun tujuan informasi tersebut adalah untuk memberikan petunjuk yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Melalui laporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditor. 2. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. 3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. 5. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Dan terakhir, menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam perusahaan. Selanjutnya, akuntansi keperilakuan dari segi tinjauan umum. 1. Akuntansi konvensional. Siegel dan Marconi pada tahun 1989 ini mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan. 2. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Adapun tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 3. Akuntansi adalah sistem. Manajemen, pengguna, dan personal sistem ini diperlukan dalam pengembangan sistem. Keempat, akuntansi adalah informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen ini harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Agar proyek pengembangan sistem informasi tidak sia-sia, perlu dipahami tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem tersebut seperti yang diutarakan oleh Bodnar dan Hopwood pada tahun 1995 yang terdiri atas 1. Perencanaan dan analisis sistem yang meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi masalah sistem dan penekanannya pada tujuan keseluruhan sistem. 2. Perancangan sistem, yaitu proses memvisifasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem. 3. Implementasi sistem, yaitu proses menempatkan rancangan prosedur-prosedur dan metode baru atau revisi ke dalam operasi. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Ini contoh sejarah akuntansi sejarah akuntansi oleh Luca Pacioli. Studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan, menurut Hosted dan Kainer tahun 1970. Riset akuntansi keperilakuan ini meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran. 3. Pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan ini ada 2, yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif, 2 dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Secara ringkas, variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen yaitu 1. Ketidakpastian atau uncertainty, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. 2. Teknologi dan saling ketergantungan. 3. Industri, perusahaan, dan unit variable seperti kendala masuk ke dalam industri. 4. Strategi kompetitif seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lain-lain. Daftar pustakanya yaitu Ihsan Arfan dan Muhammad Ishak pada tahun 2018. Pada tahun 2008 dalam buku Akuntansi Keperilakuan Jakarta Salemba 4. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.